Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita hatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada Ramadan yang ketiga ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas ibadah dan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada kita semua, terutama kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, terkhusus kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama kembali dalam acara Safrahan. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama akan mengambil pelajaran dari sebuah kisah dengan tema Kubaca dengan penuh cinta dan kerinduan. Sahabatku, hal ini dikisahkan ada seorang santri dari Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Rubat Tarim yang pada saat itu di masa Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Santri tersebut sudah 4 tahun menuntut ilmu di sana dan mengalami keputusasaan sehingga dia memohon kepada Habib untuk pulang ke Indonesia, izin pamit kepada beliau dikarenakan beliau merasakan bahwa selama 4 tahun menuntut ilmu di sana tidak mampu mengikuti pelajaran dengan maksimal. Sehingga dia menghadap kepada Habib dan bertanya kepada Habib serta meminta izin. Dia mengatakan, Habib, saya mau pulang saja. Lalu Habib menjawab, kenapa? Apa yang menyebabkan engkau ingin pulang ke Indonesia sementara waktu belajarmu belum selesai? Santri tersebut menjawab, Habib, bebal otak saya ini untuk menghafal, memahami setengah mati. Tidak pantas saya menuntut ilmu di Rubat Tarim ini dan saya mohon izin untuk pulang kembali ke Indonesia. Habib Abdullah kemudian berkata, jangan dulu, sabarlah sebentar. Insya Allah engkau akan diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu dan memahami semua pelajaran yang diberikan. Namun santri itu tetap bersikukuh dan mengatakan bahwa, sudah Habib, saya sudah 4 tahun bersabar, sudah tidak kuat lagi. Lebih baik saya pulang ke Indonesia dan menikah saja di sana. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sang Habib berkata, sebentar, saya mau mengetes dulu bagaimana sebenarnya kemampuan menuntut ilmumu, bagaimana kemampuan menghafalmu. Santri itu pun menjawab, sudahlah Habib, saya tidak bisa menghafal, saya bebal, saya tidak mampu memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan selama 4 tahun ini. Lalu Habib Abdullah kemudian masuk ke kamar, mengambil beberapa surat untuk santri tersebut yang memang pada saat itu surat-surat dari Indonesia ketika sampai di Tarim tidak langsung diberikan kepada santri. Surat tersebut akan diberikan jika santri telah selesai menuntut ilmu selama 15 tahun di sana. Kemudian Habib Abdullah pun menyerahkan seluruh surat itu kepadanya kecuali satu surat yang masih dipegang oleh Habib. Setelah diterima semua surat yang ada, maka Habib menyampaikan, ini ada satu surat, saya minta engkau membacanya. Baca sampai selesai, sampai engkau betul-betul paham. Lalu Habib pun memberikan surat tersebut dan si santrinya
membaca dengan serius, membaca dengan hati-hati isi surat tersebut. Lalu Habib pun bertanya setelah santri itu membaca, tahukah kamu itu surat dari siapa? Maka santri itu menjawab, oh iya Beb, ini surat dari ibu saya. Apakah engkau sudah membacanya? Sudah Beb. Sekarang coba engkau ceritakan apa dari isi surat yang telah engkau baca tadi. Lalu si santri itu pun mencoba menjelaskan kepada Habib, menceritakan seluruh isi dari surat yang telah dikirimkan oleh ibunya kepada santri tersebut. Santri itu menyampaikan bahwa ibunya menyuruh dan berpesan kepada dia untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Orang tuanya di sana, ayahnya telah berhasil membeli mobil, saudara-saudaranya telah berhasil mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkannya. Tanpa sedikit pun kisah yang ada di surat tersebut terlewatkan untuk dia ceritakan kepada Habib pada saat itu. Habib tersenyum, lalu Habib bertanya kembali kepada santri tersebut, berapa kali engkau membaca surat tersebut? Santri menjawab, baru 1 kali, Bib. Lalu Habib pun kembali tersenyum dan mengatakan, baru 1 kali kamu membaca surat itu, kok sudah hafal? Mampu menjelaskan, menceritakan kepada saya dengan sedetil-detilnya tentang apa yang ada di surat tersebut. Dan itu membuktikan bahwa sesungguhnya engkau bukanlah orang yang bebal. Itu membuktikan bahwa engkau adalah orang yang mampu menangkap pembelajaran dengan benar, dengan cepat, dan dengan tepat. Lalu Habib mengatakan, tahukah engkau bahwa yang menyebabkan engkau mampu menghafal seluruh isi surat yang ada, yang telah engkau baca baru 1 kali tadi itu, adalah dikarenakan satu hal. Santri bingung. Apa, Bib? Yang menyebabkan aku bisa hafal, yang menyebabkan bisa memahami surat itu dengan sebaik-baiknya padahal baru sekali ku baca. Maka Habib mengatakan dan menjelaskan dengan sebuah kalimat yang sederhana. Di annaka qara'ta risalata ummika bil farhi. Falau qara'ta risalata nabiyyika bil farhi lihafazta bisur'ah. Habib mengatakan sebab ketika engkau tadi membaca surat dari ibumu, engkau membacanya dengan perasaan gembira bahwa ini adalah ibumu. Coba, jika engkau membaca syariat Nabi Muhammad SAW dengan bahagia dan bangga, ini adalah nabiku, maka sesungguhnya engkau akan pasti mampu menghafal dan memahaminya dengan secepat kilat. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa banyak di antara kita atau bahkan kita sendiri yang tanpa sadar mengalami apa yang dirasakan oleh santri dalam kisah tersebut. Seringkali kita sulit memahami apa yang kita pelajari, seringkali kita sulit menghafal apa yang hendak kita hafal. Itu dikarenakan kita menghafalnya, mempelajarinya penuh dengan rasa beban, bukan dengan penuh cinta dan kerinduan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita tidak menyertakan perasaan cinta dan kerinduan di saat kita membaca sesuatu. Sehingga kita merasa bahwa diri kita ini bodoh, merasa diri kita ini beban, dan merasa apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang berat. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari kisah sederhana ini kita mampu memahami bahwa apapun yang kita pelajari, apapun yang kita hafalkan, maka mari kita coba kita baca dengan penuh cinta dan kerinduan. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan satu surat cinta kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim yang khusus diturunkan di bulan Ramadan. Mari kita baca Al-Quran dengan penuh rasa cinta
dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah Ramadan kita pada hari ini menjadi salah satu wasilah hadirnya rasa penuh cinta kita dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepadanya. Mari di akhir kisah hari ini kita bersama-sama mengucapkan suatu doa yang diajarkan oleh guru kami supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang mudah dalam memahami setiap pembelajaran, mudah memahami setiap apa yang kita baca. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahim. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara saprahan berikutnya.